Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai dinamika ekonomi dunia. Hari ini kita akan membedah dua pilar utama yang menentukan kemakmuran sebuah bangsa: efisiensi dan stabilitas. Di tengah ketidakpastian geopolitik tahun 2025, mengapa ada negara yang tetap tegak berdiri sementara yang lain goyah? Efisiensi bukan sekedar bekerja cepat, melainkan bagaimana sumber daya manusia, modal, dan alam dikelola untuk menghasilkan output maksimal. Sedangkan stabilitas adalah daya tahan sebuah negara dalam menghadapi guncangan, baik itu pandemi, perang, maupun krisis keuangan. Kita akan meninjau 10 negara kunci termasuk posisi Indonesia di tengah persaingan ini. Mari kita mulai dengan memahami variabel apa saja yang menentukan keberhasilan mereka. Sebelum masuk ke daftar negara, kita harus menyepakati apa yang kita cari. Ada 5 faktor utama. Dan yang pertama, kualitas institusi. Negara dengan kepastian hukum tinggi selalu lebih efisien karena biaya transaksi yang rendah. Yang kedua, stabilitas makroekonomi. Ini soal bagaimana pemerintah menjaga inflasi dan mengelola utang agar tidak membebani generasi mendatang. Dan yang ketiga, teknologi dan inovasi. Di tahun 2025, AI dan otomatisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk produktivitas. Dan yang selanjutnya, konektivitas global. Seberapa jauh sebuah negara terlibat dalam rantai pasok dunia. Dan selanjutnya lagi, modal manusia. Kesehatan dan pendidikan adalah mesin jangka panjang ekonomi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana faktor-faktor ini bekerja di lapangan melalui 10 potret ekonomi negara. Pertama, kita lihat Amerika Serikat. Efisiensinya lahir dari pasar modal yang sangat dalam dan budaya inovasi di Silicon Valley. Meski utang publiknya tinggi, status dolar sebagai mata uang dunia memberikan stabilitas yang unik. Namun, polarisasi politik dengan domestik mulai menjadi risiko stabilitas yang nyata. Bergeser ke Eropa, ada Jerman, dikenal dengan efisiensi manufaktur melalui revolusi industri 4.0. Namun, stabilitas Jerman sedang diuji oleh mahalnya biaya energi dan birokrasi yang mulai dianggap kaku. Di Asia Timur, Jepang menjadi laboratorium dunia untuk efisiensi di tengah penyusutan populasi. Mereka mengandalkan robotika. Stabilitasnya dijaga oleh tabungan domestik yang masif. Meski mereka memikul beban utang terbesar di dunia, nah, lalu ada Singapura. Negara ini adalah standar emas efisiensi. Digitalisasi total dan transparansi birokrasi menjadikannya pusat keuangan dunia. Stabilitasnya sangat tergantung pada cadangan devisa yang luar biasa besar. Dan meskipun mereka sangat rentan terhadap gangguan perdagangan global.
Sekarang kita beralih ke para raksasa yang sedang bertransformasi. Tiongkok kini bukan lagi sekadar pabrik barang murah. Mereka efisien dalam teknologi hijau seperti mobil listrik. Stabilitas mereka yang sangat bergantung pada kendali ketat negara atas sistem perbankan untuk meredam krisis properti. India muncul sebagai kekuatan baru dengan efisiensi di sektor layanan IT dan bonus demografi yang besar. Stabilitasnya didorong oleh arus modal asing yang stabil, meskipun infrastruktur fisik masih tertinggal dibanding Tiongkok. Sementara itu, Arab Saudi sedang melakukan eksperimen ekonomi terbesar melalui visi 2030. Mereka menggunakan dana abadi atau sovereign wealth fund untuk mendiversifikasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada minyak. Nah, ini adalah upaya menciptakan stabilitas jangka panjang yang baru. Bagaimana dengan Indonesia? Kita berada di jalur yang menarik. Efisiensi Indonesia dipacu melalui hilirisasi industri. Kita tidak lagi hanya menjual tanah dan air, tapi mulai mengelola nikel dan mineral menjadi komponen bernilai tinggi. Stabilitas kita sangat kuat karena sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin, serta konsumsi domestik yang menjadi bantalan saat dunia sedang lesu. Namun, kita harus waspada terhadap Vietnam. Mereka sangat efisien menangkap relokasi pabrik dari Tiongkok berkat upah kompetitif dan stabilitas politik. Vietnam adalah pesaing sekaligus mitra strategis kita di ASEAN. Terakhir, Brasil. Sebagai raksasa agribisnis, Brasil sangat efisien dalam komunitas. Namun, mereka sering berjuang dengan stabilitas nilai tukar dan tekanan fiskal untuk program sosial. Dari analisis 10 negara ini, kita dapat menarik satu benang merah. Negara yang paling sukses adalah mereka yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan ketahanan. Efisiensi tanpa stabilitas akan hancur saat krisis datang. Sebaliknya, stabilitas tanpa efisiensi akan membuat ekonomi stagnan dan tertinggal. Bagi Indonesia, kunci ke depan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak luas bagi rakyat. Dunia di tahun 2025 penuh tantangan, tapi juga penuh peluang bagi mereka yang siap beradaptasi. Terima kasih telah mendengarkan analisis ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.